Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian yang kedua dari mad far'i, ialah mad jaiz munfasil. Tonton terus videonya sampai selesai agar saudara-saudara lebih mudah lagi untuk memahami penjelasannya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja menuju kepada pembahasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, inilah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, ialah masih pada pasal ke-10, bagian yang kedua dari mad far'i, ialah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah apabila mad tabi'i menghadapi hamzah yang ada pada kalimat yang lain. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil ialah boleh dibaca panjang 2-6 harokat apabila mad tabi'i menghadapi hamzah atau alif yang ada di kalimat yang lain. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lanjut saja kepada pembahasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh mad jaiz munfasil, ialah apabila mad tabi'i menghadapi hamzah atau huruf alif yang ada pada kalimat yang lain dan ditandai dengan bendera atau alis yang tipis yang ada di atas mad tabi'i. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning ini adalah huruf ro yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya mati atau huruf ya sukun. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru ini adalah mad tabi'i menghadapi hamzah atau huruf alif yang ada di kalimat yang lain, yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam dan ditandai dengan bendera atau alis yang tipis yang ada di atas mad tabi'i yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hijau. Ini bukan mad tabi'i lagi kedudukannya, tapi berubah kedudukannya menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang 2-6 harokat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ansari ilallah. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh mad jaiz munfasil, ialah apabila mad tabi'i menghadapi hamzah atau huruf alif dan ditandai dengan bendera atau alis yang tipis yang ada di atas mad tabi'i. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam ini adalah huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati atau huruf alif sukun yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih. Ini dinamakan mad tabi'i menghadapi hamzah atau huruf alif yang ada pada kalimat yang lain yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru dan ditandai dengan bendera atau alis yang tipis yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu. Ini bukan mad tabi'i lagi kedudukannya, tapi berubah kedudukannya menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang 2-6 harokat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Seperti itulah contoh cara membacanya.
Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh mad jaiz munfasil. Ialah apabila mad tabi'i menghadapi hamzah atau huruf alif yang ada pada kalimat yang lain dan ditandai dengan bendera atau alis yang tipis yang ada di atas mad tabi'i. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru ini adalah huruf ro yang berbaris domah menghadapi huruf wawu mati atau wawu sukun yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam. Ini dinamakan mad tabi'i menghadapi hamzah atau huruf alif yang ada pada kalimat yang lain yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning dan ditandai dengan bendera atau alis yang tipis yang ada di atas mad tabi'i yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih. Ini bukan mad tabi'i lagi kedudukannya, tapi berubah kedudukannya menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang 2-6 harokat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhsyaru ila rabbihim. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh mad jaiz munfasil. Ialah apabila mad tabi'i menghadapi hamzah atau huruf alif yang ada pada kalimat yang lain dan ditandai dengan bendera atau alis yang tipis yang ada di atas mad tabi'i. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu ini adalah huruf lam yang berbaris berdiri, panjang bacaannya 1 alif atau 2 harokat, sama seperti panjangnya bacaan mad tabi'i. Dan bahkan sebagian guru yang lain bahwa posisi ini dinamakan mad tabi'i menghadapi hamzah atau huruf alif yang ada pada kalimat yang lain yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna merah dan ditandai dengan bendera atau alis yang tipis yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hijau. Ini kedudukannya bukan mad tabi'i lagi, tapi berubah kedudukannya menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang 2-6 harokat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhu ahabbu ila abina. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah pembahasan dan contoh-contoh bagian yang kedua dari mad far'i, ialah mad jaiz munfasil. Selesai sampai di sini. Dan untuk pembahasan bagian yang ketiga dari mad far'i, yaitu tentang mad arid lisukun, insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Semangat terus belajar ilmu tajwid hingga menguasainya, karena jika saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran sudah menguasai ilmu tajwid, itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya ialah bisa mengajari orang lain. Dan tonton terus videonya sampai selesai agar supaya lebih memahaminya lagi. Semoga cepat memahaminya juga bermanfaat. Undur diri dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.